Selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir di acara meetup online Januari di Tangerang Pike. Hari ini kita akan kedatangan seorang lead data engineer, Mas Bayu Setiawan. Beliau bekerja di Pinhop. Dia akan membawakan materi yang berjudul Simple DAG Generator Airflow. Nah, untuk kesempatannya saya berikan kepada Mas Bayu untuk memperkenalkan diri dulu, Mas. Lalu boleh memaparkan bahan yang akan dibawa hari ini. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Adi. Terima kasih teman-teman yang udah join di sesi kali ini. Terima kasih juga buat Python Tangerang yang memfasilitasi acara ini. Jadi pada sesi kali ini sebenarnya pembahasan yang tidak terlihat terlalu berat-berat banget lah ya, karena bahasanya cuma membuat suatu generator DAG pada Airflow, sehingga apa yang kita biasanya bikin DAG itu secara repetitif dan pengulangan bisa secara efisien ya, bisa terbantukan kayak gitu sih. Oke, saya mulai ya teman-teman, terima kasih. Udah kelihatan teman-teman? Ya, kelihatan, Mas. Oke, saya mulai. Oke, jadi temanya kali ini adalah cerita simple DAG generator for Airflow. Jadi bahasa Indonesia sih membuat DAG generator yang sederhana ya untuk digunakan di Airflow. Jadi kalau kita tahu Airflow itu apa sih? Jadi Airflow itu adalah platform open source yang digunakan untuk orkestrator ya, atau menjadwalkan, mengelola dan memonitor alur kerja workflow dalam bentuk DAG atau Directed Acyclic Graph. Nah, DAG itu sendiri apa sih? Nah, DAG itu adalah struktur matematika terdiri dari node dan edge yang digunakan oleh Airflow untuk mendefinisikan urutan eksekusi tugas-tugas yang saling bergantung satu sama lain. Jadi seperti ini. Jadi bentuknya DAG itu seperti ini. Ada node sama ada edge itu kayak semacam garis gitu ya. Garis yang menghubungkan antar node seperti itu. Nah, fiturnya Airflow itu apa sih? Dia tuh bisa untuk scheduling tugas otomatis, monitoring dan pengelolaan alur kerja secara visual. Skalibilitasnya juga cukup oke lah ya, tergantung dari pemilihan eksekutornya. Jadi ada beberapa tipe eksekutor. Terus dukungan dari berbagai sumber data dan integrasi dengan sistem lain. Operatornya juga banyak yang banyak disupport lah, intinya seperti itu. Terus umumnya digunakan dalam aplikasi data engineering di ETL, Extract Transform Log atau Extract Cloud Transform, atau machine learning ataupun pipeline data lainnya gitu ya. Bisa juga buat reverse ETL, jadi dari data yang sudah ada dikembalikan ke bentuknya notification, report dan lainnya. Juga bisa pakai Airflow juga. Intinya sebenarnya orkestrator ya, gitu. Jadi apapun yang bisa dikerjakan di orkestrator ya itu pasti bisa dikerjakan oleh Airflow kayak gitu. Teman-teman di sini udah tahu Airflow atau ada juga yang belum familiar? Jadi sebenarnya bentuknya kayak gini ya, udah install. Ya, jadi bentuknya seperti ini, dia udah ada sistemnya gitu, bisa web based juga, tapi dia bisa dijalankan via CLI ya, dia via bash script itu juga bisa, tapi dia ada web based-nya juga untuk monitoring. Jadi kalau misalkan dia ada task-tasknya atau DAG-nya ya, nanti dia akan ada list-listnya atau list-list DAG. DAG itu kayak kumpulan kerja-kerja gitu ya, atau pipeline-pipeline. Nah, dia akan ada di sini. Nah, kalau yang versi 2.10 ini udah lumayan lengkap ya, ada cluster activity juga. Terus juga ini bisa memantau Airflow itu seperti apa gitu ya, gagal berapa, state-nya yang lagi jalan berapa, gagal ini bagus banget sih menurutku untuk
sebuah orkestrator kayak gitu. Jadi ini juga ada adminnya juga untuk dia bisa nambahin user juga bisa dan lain-lain gitu ya. Jadi cukup komplit lah. Kalian bisa pelajari juga Airflow ini di website Airflow. Saya udah taruh linknya di itu juga. Oke, nah saya lanjut. Nah sebenarnya sih buat apa ya kita buat generator DAG? Biasanya kalau ada suatu solusi biasanya ada problemnya dulu ya. Nah, problemnya atau hal yang mau dicapainya sih biasanya bukan biasanya ya, adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi proses yang berulang. Karena buat si DAG itu sebenarnya atau buat step-step yang dijalankan oleh pipeline-nya si Airflow itu biasanya repetitif gitu ya. Jadi kalau ada DAG-nya, terus dia akan ada task-task ya. Kayak gitu. Jadi taksnya apa, terus taksnya apa, taksnya apa. Nah ini yang di DAG generator ini mau disolusikan supaya penulisan DAG itu bisa secara otomatisasi melalui struktur-struktur yang sudah distandarisasi dengan standarisasi sehingga kalau kita bikin suatu standar dengan folder dan isiannya di dalamnya itu akan mengkonvert menjadi suatu DAG file yang nanti bisa dibaca oleh Airflow kayak gitu sih. Terus yang kedua fokusnya bisa fokus pada data pipeline aja, bukan pada infrastruktur Airflow-nya. Yang ketiga mempermudah pengguna yang belum terbiasa dengan Airflow tetap bisa menggunakan fitur pada Airflow. Nah yang sekarang saya mau jelasin sebenarnya base-nya adalah Python ya, karena Airflow sendiri juga Python. Jadi nanti di Python script-nya itu dia akan, di Airflow sendiri akan mengeksekusi Python script gitu ya. Jadi sebenarnya kalau orang yang belum familiar dengan Airflow, tapi familiar dengan Python, dia bisa membuat si pipeline itu dengan mudah juga karena dia udah familiar dengan Python. Kayak gitu sih. Oke. Oke, kita bikin standarisasi. Jadi pertama tuh kita bikin standarisasi atas strukturnya ya, supaya generator ini bisa berjalan dengan optimal atau dengan baik, maka kita akan buat semacam standarnya atau kesepakatan bersama gitu ya, supaya si generator yang kita bikin ini bisa berjalan secara maksimal dan baik gitu ya. Jadi strukturnya itu adalah pertama kita bikin folder yang namanya DAG config. Terus di dalam folder DAG config ada folder DAG foldernya. Setelah itu baru ada file config.yaml. Jadi config.yaml ini buat mengkonfigurasi detail parameter buat si DAG-nya. Jadi kan kalau di dalam si Airflow itu dia ada beberapa parameter ya. Jadi kayak schedule interval, terus authornya siapa, emailnya siapa, terus wait time out-nya berapa dan lain-lainnya. Jadi semua itu bisa dimasukin ke dalam si config.yaml ini. Terus di dalamnya lagi ada task folder. Jadi nanti di dalam DAG folder ada task foldernya. Nah di dalam task foldernya ini bisa berisi script Python aja ataupun nanti ada tambahan config YAML. Nah config YAML-nya itu buat mendefinisikan upstream-nya ataupun kalau misalkan task tersebut menunggu task di DAG yang lain. Gitu ya. Jadi kalau di dalam Airflow dia bisa kayak task itu bisa menunggu task yang ada di luar DAG tersebut. Misalkan ada DAG dengan nama PES dan ada nama test2. Nah, si task-nya task-nya di dalam DAG 1 itu dia bisa menunggu di DAG 2 gitu sih. Jadi bisa saling menunggu dengan namanya external sensor lah kalau di Airflow nama operatornya. Itu. Jadi di config YAML ini itu disediakan untuk dia bisa mengkonfigurasi task upstream-nya apa dan
eksternal sensornya apa, itu sih. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanya dulu atau dilanjut dulu aja, Mas Adi? Boleh Mas, kalau misalnya ada pertanyaan boleh sih. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Kalau nggak ada lanjut aja Mas, nanti Oke, mungkin aku lagi lanjut. boleh. Oke, aku lanjut aja ya. Jadi, oke, mungkin aku kasih lihat. Nah, ini kalau parameternya ini. Jadi sifat Airflow tuh banyak parameternya di DAG ya. Nah, parameter-parameter ini bisa digunakan di dalam config YAML tersebut. Gitu. Parameter sih. Oke, terus lanjut lagi. Nah, setelah melihat struktur tersebut, nah kita baru bisa membuat script untuk menghasilkan file DAG secara otomatis ya. Dan udah pastinya ya menyiapkan template DAG sebagai basis kode untuk setiap file DAG yang akan dibuat. Jadi sebenarnya kuncinya ada dua kalau untuk si DAG generator ini. Yang pertama adalah template-nya. Template untuk dia bisa bikin DAG generator itu mengcopy apa yang ada di dalam file config itu dan struktur yang ada di dalam config itu, terus bisa diimplementasi ke dalam si DAG file itu. Gitu. Jadi nanti di dalam file DAG template-nya itu akan berisi atau bisa direferensikan kepada DAG config yang sudah dikonfig di file struktur itu. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah DAG generatornya. Nah, DAG generatornya ini berguna untuk mengkonversikan struktur dan config yang ada di dalam yang sudah kita sepakati itu menjadi suatu tatanan di dalam DAG template yang sudah kita bikin gitu loh. Jadi nanti DAG template-nya bisa di mapping dan DAG generator itu bisa nge-generate config itu dan ditempel-tempel atau diparsing variabelnya ke dalam si DAG template itu. Nah, sehingga nanti akan terbentuk DAG file secara utuh sesuai dengan config yang diberikan gitu. Oke, kita mulai aja ya, kita lihat ke dalam code-nya. Sebenarnya code-nya udah aku upload juga ke GitHub. Ya, jadi nanti aku kasih linknya di sini. Oke, aku akan jelasin ke DAG template dulu. Oke, jadi yang pertama kali kita harus bikin apa aja yang diperlukan ya. Jadi import apa aja yang kita perlukan, library-library dari Python yang Python ataupun Airflow sendiri ya, yang kita bisa membuat DAG tersebut bisa terbentuk dan jalan gitu ya. Jadi sini aku pakai beberapa library. Pertama datetime. Datetime itu nanti untuk mengkonversikan inputan yang bentuknya menit, nanti dikonversikan ke dalam menitnya si Python atau si Airflow itu. Terus base64 ini aku gunakan sebagai encoding supaya nanti aku bisa memparsing apa-apa aja yang nanti akan diparsing ke dalam script yang mau dijalankan. Jadi nanti kan bentuk taksnya itu kan adalah script Python tadi ya. Jadi kalau di sini strukturnya kan adalah di dalam task folder itu akan ada script Python yang akan dijalankan ya as a pipeline. Jadi nanti di dalam apa yang kita jalankan itu kita bisa parsing beberapa hal gitu ya. Ya nanti aku detailnya aku jelasin. Terus pickle ini untuk encoding juga sebenarnya gitu ya. Jadi dari connection, jadi sebenarnya gunanya untuk connection sih. Jadi kalau kita gunain Python murni ya atau kita nggak pakai Airflow secara base pipeline-nya, jadi si Airflow tuh hanya sebagai orkestrator aja, terus kita eksekusinya Python-nya pakai bash script gitu ya, secara murni Python file bash script, itu kita tidak bisa memakai variabel-variabel atau
apapun yang ada di Airflow gitu, kayak kita manggil secara apa namanya kayak gini, from Airflow import DAG ini udah nggak bisa gitu loh. Jadi solusinya ada beberapa hal yang memang aku parsing ya, seperti connection ataupun variabel yang nantinya bisa kita pakai di pipeline tersebut dan akan digunakan. Pastinya akan berguna juga ya, connection dan Airflow pasti. Makanya itu bisa diparsing di dalam pipeline tersebut gitu. Jadi nanti tinggal digunainnya, tinggal mirip seperti Airflow aja, cuman bentuknya sudah apa namanya dictionary ya. Jadi lebih mudah lagi untuk kita manggilnya. Dan untuk connection-nya juga sudah di apa namanya standarin ya, seperti ini. Jadi aku ambil connection semuanya dari Airflow, terus connection-nya juga aku standarin lagi. Sebenarnya nggak terlalu banyak berubah sih, nama-namanya sama, cuman struktur aja jadi dictionary gitu ya. Karena di sini kan sebenarnya ada beberapa yang kayak get extra ini bentuknya bukan dictionary tapi Python function gitu loh. Jadi aku ubah jadi si dictionary di sini seperti itu. Terus variabel juga aku rubah juga menjadi key value di dalam dictionary biar lebih mudah. Nah, terus nanti yang aku push ke dalam apa namanya variabel yang akan di-push ke dalam pipeline itu ada execution date, connection, dan variabel yang nanti di apa namanya dibungkus dengan pickle terus di base 64 encode supaya bisa kebaca di next task gitu atau di next apa namanya prosesnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi ketika kita apa execute si base command-nya untuk ngejalanin suatu task ya, suatu script-nya, nah itu kita bawa tiga variabel ini atau tiga parameter ini. Gitu. Oke, terus bawaannya Airflow untuk bikin DAG, ini juga aku import juga seperti itu. Nah, untuk beberapa variabel, aku juga bikin sebagai task config, nanti ini akan diganti menjadi task config yang di dalam config. Terus list of task upstream sama list upstream task ini gunanya untuk mendefinisikan si upstream task nanti. Nah, ini juga ada di config nanti, di generator DAG-nya. Terus execution date, nah ini juga dari config, dari generatornya. DAG param ini dari si config-nya nanti. Seperti itu. DAG ID juga, dan DAG param ini aku bikin seperti ini supaya nanti langsung bisa kebaca otomatis apa yang kita include-kan di dalam si DAG param, semuanya bisa kebaca secara baik di dalam DAG-nya. Seperti itu. Terus untuk di generate task-nya ini, ya ini aku ngelooping dari si task config ya. Karena nanti kalau kita merujuk ke dalam DAG generator, task config ini adalah isinya adalah list of atau kumpulan dari config-config yang ada di dalam task gitu ya. Jadi di DAG itu task-nya apa aja nanti. Seperti itu. Jadi ada task ID-nya, file path-nya apa. Ini file path-nya dan task ID-nya sebenarnya nggak di config ya. Cuma dia akan terbaca otomatis di generator. Nanti di DAG generator aku jelasin. Nah, terus untuk section ini untuk nge-execute Python script yang nanti akan jadi task ya. Jadi task yang task yang ngejalanin si Python script itu gitu loh. Ya. Jadi Python script yang tadi aku bilang itu akan dijalankan via base script ya. Kayak gitu. Nah, dengan parameter yang sudah diparsing yaitu execution date, connection, dan variable. Nah, ini execution date pasti kepake banget, connection pasti kepake banget, karena biasanya kalau misalkan kita di Airflow, pasti kita akan input connection di sini. Nah, ini kita bisa baca semua connection ada di sini di dalam variabel yang tadi kita sudah push ini di connection. Gitu. Jadi pasti kepake banget, makanya aku parsing ke sini. Terus variabel juga, ini kalau apa yang ada di variabel sini bisa dibaca juga sama si Airflow-nya. Bukan Airflow, sorry.
sistemnya di Airflow gitu ya. Dari base script itu. Oke. Terus yang di sini section ini untuk handle external sensor. Terus external sensor itu jadi gini. Jadi itu semacam task yang dimana task itu akan membaca atau nge-sensor atau membaca gitu ya, sensing dia task yang di yang direferensikan misalnya kan gini, ada task ya mungkin lebih gampang lagi. Jadi misalkan ada DAG namanya DAG 1, ada DAG 2 ya. Nah, terus nanti ada task 1 sama task 2. Nah, DAG 2 ini dia akan kayak sensor gitu. Dia akan masuk ke task 1. Jadi dia akan baca task 1 itu udah selesai belum. Baru nanti dia bisa jalanin di task yang 3. Seperti itu. Jadi dia kalau di Airflow dia bisa nge-sensor atau men-sensing task yang berbeda di AG itu bisa dicek task itu selesai udah selesai apa belum gitu. Karena kan biasanya gini, misalkan kita punya pipeline ini ya DAG 1 sama 2. Nah, DAG 2 itu perlu tahu task nomor 1 itu sudah selesai belum, task 1 di DAG 1 itu sudah selesai belum. Karena apa? Karena dia dependensi dengan data itu task 3 itu dia perlu task di DAG 1 itu selesai dulu. Baru dia bisa jalani di task 3. Nah, ini bisa pakai si external task sensor itu. Gitu. Sebenarnya task sensor di Airflow banyak juga sih, kayak ada file sensor dan lain-lain. Ya, cuman yang kebanyakan dipakai sih external task sensor itu ya. Gitu. Karena dia bisa nge-sensor yang berbeda di AMI. Gitu. Oke, terus setelah itu yang tadi saya bilang, nah kalau untuk handle upstream, kita bikin logic seperti ini. Jadi task upstream itu ada di list upstream nggak? Terus baru di mapping, baru di set upstreamnya. Kenapa seperti ini? Jadi kalau konsepnya Airflow itu, kalau kalian mau upstream ke task yang kalian mau dependensikan, task itu harus didefinisikan lebih dulu. Jadi nggak boleh kalau misalkan kalian upstream nih ke task kayak gini lah ya. Contohnya ada task 3 yang dia upstream task 4 yang dia task 4 yang dia upstream ke task 2. Nah, ini nggak boleh task 4 dulu yang didefinisikan baru task 2. Nah, ini error kalau di Airflow. Nah, jadi untuk ngatasin itu kita bikin logic seperti ini gitu. Jadi yang tidak ada kaitannya dia nggak punya upstream gitu ya, tapi dia punya downline gitu atau punya yang di upstreamkan dia dijalankan duluan. Setelah itu baru dia baru yang punya upstream atau dia perlu dependensi ke task sebelumnya baru didefinisikan belakangan. Gitu sih. Oke, itu untuk DAG template ya. Nah, setelah DAG template selesai ini baru kita bikin generatornya. Nah, karena kita generatornya pakai YAML, maka kita akan import YAML OS itu untuk ngebaca file path gitu ya. Terus pathlib juga sama, ya, seperti OS. Terus ada datetime juga nanti buat mengkonversikan sesuatu hal ke dalam datetime delta ke dalam suatu hal. Seperti itu. Karena tadi namanya file base-nya DAG template, maka kita namakan di sini juga DAG template Python. Ini sebagai file base. Itu taruh di paling atas supaya nanti di bawah itu tidak kita looping, definisikannya looping gitu ya. Jadi aku taruh paling atas. Seperti itu. Nah, DAG list ini untuk kita nge-list DAG apa aja yang ada di dalam config gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bikin config di sini ada DAG config, ada tes DAG. Nah, berarti cuma ada tes DAG itu, terus di dalamnya ada config YAML. Nah, berarti
Ya, DAG cuma sih tes DAG doang. Tapi kalau kita misalkan kita ada lagi tes DAG satu atau dua, sorry ya, dua. Nah, akan ada dua tes DAG satu sama tes DAG sama tes DAG dua. Seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, jadi nanti akan dia looping sesuai dengan berapa jumlah config YAML yang ada di dalam folder DAG config. Terus DAG-nya aku ambil parent-nya, terus aku baca config-nya. Itu YAML-nya jadi aku baca. Jadi yang ada di sini ada YAML kayak gini, aku baca nih, ini isinya apa aja. Kayak gitu. Yang tadi ya, ini tuh isinya adalah parameter yang ada di dalam DAG ini, gitu loh. Ya, kita bisa pakai apa aja, kalian bisa lihat referensinya di Airflow DAG parameter. Gitu. Terus setelah dibaca, saya close, terus lihat ada execution timeout-nya. Kalau ada, kita konversi dulu execution timeout-nya ke dalam second. Terus habis itu kita ambil nama nama foldernya, dan nanti akan ada tes DAG slash apa gitu ya. Nanti kita ambil yang terakhir aja gitu loh. Nah, terakhir itu berarti sih nama ininya nih, tes DAG-nya. Jadi tes DAG ini akan jadi nama DAG-nya. Seperti itu. Terus didefinisikan dulu list of tags sama list of things tags. Nah, setelah itu baru baca di dalam pembacaan DAG, baru kita baca si tagsnya untuk membaca si script script yang ada di dalam si folder DAG itu ada apa aja. Sehingga nanti dia bisa membaca itu sebagai taks-taks di dalam DAG tersebut. Jadi kalau misalkan di dalam teks DAG ini ada dua folder, teks taks 1 sama teks taks 2, nah nanti akan jadi dua taks berarti, teks taks 1 sama teks taks 2, kayak gitu. Oke, ini juga sama, diambil taks ID-nya dari filenya. Nah, terus kalau ada config YAML-nya, diambil atau dibaca config YAML-nya, dibaca ada external tag sensor apa enggak, terus ada upstream apa enggak, nah seperti itu. Kalau ada upstream, dimasukin ke dalam variabel ini. Oke, nah terus yang ini adalah nge-mapping ya, atau nge-parsing ya, apa yang ada di dalam DAG template itu akan diubah menjadi apa yang ada di dalam config ini yang sudah di-generate gitu ya, atau dikonversikan dari config YAML atau tatanan atau struktur yang ada di dalam DAG config menjadi atau nge-replace parameter-parameter yang ada dari template tadi. Jadi kalau di dalam template-nya kan ada beberapa yang pakai bracket gitu ya. Nah, ini pakai bracket, yang gini-gini ya. Nah, ini nanti akan ke replace lah secara otomatis. Seperti itu. Oleh si generator ini. Ini tadi DAG diganti, execution date diganti, DAG param diganti, tax config juga diganti. Pokoknya semua yang ada bracket itu akan diganti. Terus nanti dia akan membuat file DAG dari base template itu yang sudah dikonversikan dengan config. Nah, setelah itu baru di close. Nah, ini selesai generatornya. Seperti itu ya. Jadi ya generator ini dan template ini adalah kunciannya untuk membuat si DAG itu secara otomatis melalui struktur tadi. Seperti itu. Nah, nanti setelah itu baru nih ada beberapa langkah-langkah kalau misalkan DAG generator dan template itu sudah selesai kita buat gitu ya. Jadi tempatkan script DAG generator nih di directory rootnya Airflow. Jadi kalau misalkan tadi itu, nah ini DAG template sama generatornya harus di rootnya Airflow-nya.
Aku punya folder nama Airflow 2.10. Nah, ini root foldernya, nah masukin di sini. Ada config, generator, dan template. Nanti kan ada folder-folder punya DAG lah, ada DAGS, logs, dan lain-lain lah, gitu ya. Oke, terus habis itu, ya buat folder baru tadi DAG config, buat file config di dalam folder DAG config untuk mendefinisikan konfigurasi dari DAG, terus subfolder untuk tasknya atau tugas-tugas di dalam folder DAG, terus di dalam folder tugasnya atau tasknya itu harus ada file script Python-nya ataupun tambahan config YAML-nya buat nentuin di upstream atau ada apa namanya dia nunggu apa namanya sensor ke task lain DAG lainnya atau apa. Setelah itu baru jalankan DAG generator API untuk membuat DAG secara otomatis. Jadi apa yang sudah tadi kita lihat di dalam template dan generator itu langsung bisa kita jalankan aja. Jadi kan ini DAG filenya foldernya kan kosong ya. Nah, kita jalankan aja tadi seperti itu. Oke. Nah, ini udah langsung otomatis dia ngebuat ininya sendiri. Nah, di dalam sini nanti DAG kayaknya akan ada itunya. Apa-apa yang udah kita config akan ada ya. Tadi kan di sini bentuknya ini ya, bracket-bracket gini ya. Kayak gitu. Nah, ini udah ke-replace otomatis sama apa yang sudah kita config. Seperti itu. Oke, terus habis itu tinggal cek di DAG-nya saja. Bentar ya, restart. Nah, nanti dia akan muncul di sini DAG-nya. Ya, ini tes DAG dengan taksnya adalah tes taks 1, taks 2. Yang grafnya kayak gini. Nah, terus misalkan aku mau nambahin lagi nih taks 3, tapi dia nunggu si taks 2 dulu gitu ya. Bisa tambahin aja di sini. Mas, saya interupsi ya Mas. Ya, boleh. Ini ada komentar katanya airflow-nya nggak kelihatan katanya Mas. Airflow-nya nggak kelihatan. Sorry. Gue kayaknya nggak. Itu sih. Sorry. Sorry. Oke Mas, makasih Mas. Oke, thank you. Sorry. Oke, jadi pulang lagi. Sorry banget. Pulang lagi. Ya udah ke itu ya. Udah kelihatan ya? Iya. Udah Mas. Jadi kalau udah semuanya itu sudah di apa kan tadi kita ada pelajari template sama generatornya, terus kita masukkan ke dalam folder rootnya Airflow ini dan Diago config-nya sudah kita config. Nah, strukturnya kayak gini, ada tes DAG, tes tak 1 sama 2. Nah, tinggal kita jalanin aja nih kan DAG foldernya kosong. Tinggal kita jalanin kayak gini. Terus dia otomatis keisi atau sudah ke apa namanya ke build dengan tadi ya apa-apa yang sudah kita config dia sudah termapping di sini gitu. Jadi otomatis akan sesuai atau Airflow-nya akan berjalan sesuai dengan config yang sudah kita config gitu. Kayak gitu. Nah, terus kalau kita bisa lihat di Airflow-nya dia kan seperti ini. Kita tes DAG. Di dalam tes DAG ada dua taks ini ya. Teks tak 1 sama teks tak 2. Gitu. Nah, ini kan kita udah config sini tadi kan. Ya, ada teks tak 1, ada script Python-nya. Nah,
Gimana kalau kita mau nambahin teks tax 3 tapi dia upstream dari si tax 2 gitu ya. Nah, bisa aja. Nah, kita copy aja di sini. Terus nah, ini ntar aku jelasin. Terus aku copy ini ya. Gampang. Terus ini namanya apa? Tax upstream. Nama tax yang mau di upstream. Kita lihat apa? Tes tax 2. Oke. Generator lagi. Terus setelah itu clearannya lagi ulang. Nah, teks tax 3 muncul dengan upstreamnya di teks tax 2. Nah, seperti itu. Jadi otomatis kita cuma bikin config kayak gini, upstream teks tax 2 dia udah otomatis nge-mapping teks tax 3 itu upstreamnya adalah teks tax 2. Kayak gitu. Nah, karena dia upstream itu bisa multiple ya, jadi bisa beberapa tax yang kita bisa inputin. Kalau memang si tax tersebut membutuhkan referensi dari beberapa tax kayak gitu. Oke, seperti itu. Terus yang terakhir, jadi gini, kan tadi kita di dalam si generator ini, di template ini, kan ada aku bilang, kita bisa loh memakai connection dan variabel yang ada di dalam Airflow ya. Karena sebenarnya kalau kita pakai Bash script, itu kita nggak bisa manggil si Airflow punya dependensi lagi gitu. Jadi kayak udah di luar Airflow lah. Tapi karena kita udah parsing 3 parameter ini, nah kita bisa manggil connection dan variabelnya gitu loh. Nah, caranya biar bisa kita panggil, kita import ada 3 ya, sys, base64, sama pickle. Karena tadi kan kita encode base64 encode, itu perlu di decode lagi, terus pickle juga perlu di load pickle-nya supaya kebaca structure yang benernya, bukan structure pickle. Nah, terus baru kita bisa pakai di main-nya di sini gitu. Jadi di dalam main itu execution date itu argumen pertama, kita bisa replace as T karena di dalam execution date itu akan ada T ya sebagai ya dari Airflow standar formatnya kayak gitu. Jadi kita bisa replace T-nya. Terus connection-nya argumen kedua di decode dulu dan di pickle load. Terus juga Airflow variable juga di decode terus pickle load. Nanti kita bisa panggil aja di sini kayak print aja, print connection gitu. Dan atau print variable gitu ya. Bisa kayak gitu. Gitu. Nah, ini bentuknya tadi key value variabelnya. Jadi misalkan kalau kita punya variabel, misalkan di dalam si R2-nya kita bikin variabel namanya test gitu ya. Kita bisa panggil juga di situ. Misalkan kita bisa panggil, sorry. Ini juga connection-nya kalau kita mau manggil connection apa, tinggal kita panggil aja misalkan RODB atau apa ya, tinggal kita ini RODB. Gitu. Bisa seperti itu.
Itu sih kalau dari saya mengenai DAG generatornya. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya, ataupun ada yang kurang jelas, oke, nanti silakan juga bertanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas untuk penjelasannya yang sudah diberikan ya. Teman-teman yang sedang menyaksikan, apakah ada pertanyaan? Saya sendiri masih belum begitu paham ya tentang DAG ini. Dan kelihatannya kalau saya lihat platform Airflow ini kurang lebih itu mungkin gimana ya Mas, kalau misalnya saya sebagai orang yang awam gitu ya Mas, yang melihat gimana DAG itu dijalankan di Airflow itu. Nah, pertanyaan pertama mungkin dari saya ya, apakah Iya. apakah DAG itu bisa kita analogikan seperti parallel programming gitu Mas? Mungkin? Enggak juga sih, lebih tepatnya sebagai ini sih ya, orkestrator tuh kayak gini. Jadi kayak misalkan ada suatu misalkan gini ya, kita bisa analogikan di dalam suatu apa yang kita mau kerjakan gitu ya, pasti kan ada runutan kerjaannya apa aja, A jadi ngapain, B ngapain. Nah itu kayak apa yang mau kita kerjakan di dalam si pipeline itu apa aja itu bisa dikerjain, runutannya kayak apa ya, itu si DAG Airflow gitu. Jadi runutan kerjaan yang akan dikerjakan sama Airflow itu seperti apa. Oke, oke Mas. Oke, ini terima kasih Mas. Ini udah ada pertanyaan. Eh, untuk Mas Dian Alhusari, mau saya bacakan atau mau ditanyakan langsung Mas? Bisa langsung pakai mic on gitu? Izin bertanya Bang, sebelum sorry nggak bisa on mic. Oke. Biasanya kalau di production DAG ini biasanya dipakai buat apa aja Mas? Dipakai buat apa aja Mas? Dipakai buat apa aja Mas? Tergantung ya, tergantung balik lagi, pengennya dipakai buat ngejalanin apa gitu di si Airflow-nya. Jadi kan kalau Airflow kan sebagai orkestrator dia bisa menjalankan suatu apapun ya, data pipeline ataupun otomatisasi apa, email segala macam gitu, apa notification yang mau secara otomatis apa namanya, dijalankan secara otomatis juga bisa orkestrator. Nah, kalau misalkan biasanya kalau di production biasanya dipakai buat apa, tergantung. Jawabannya tergantung dari apa yang mau dituju dulu, atau goalsnya apa yang mau dituju, kayak gitu sih, Dian. Gitu. Terus kalau sorry, Dian, apa masih ada yang mau ditanya lagi? Atau sudah jelas? Ya, gimana Mas Dian? Sama kayak cron job, um, lebih apa ya, lebih besar skopnya dibanding cron job gitulah. Tapi base-nya pakai cron job juga sebenarnya sih di belakang layarnya gitu sebenarnya gitu. Ada apa, ada cron job-nya juga gitu. Gitu ya. Tadi saya bilang Airflow itu sebagai apa namanya, suatu hal yang runutan kerjaan yang mau dikerjain, yang misalkan kerjaan sorry, kerjaan A, sorry bukan kerjaan A ya. Saya mau ngelakuin A. Nah di dalam ngelakuin A itu kan disebutnya DAG gitu. Misalkan tes DAG ini aku mau ngelakuin suatu tes gitu kan. DAG tes. Nah di dalam si tes DAG ini dia ada beberapa kerjaan. Yang pertama, kedua, dan ketiga kayak gitu. Jadi di dalam si tes DAG ini ada 3 kerjaan yang mau dikerjain kayak gitu. Nah kalau misalkan di dunia nyatanya, biasanya si DAG ini akan nge-refer suatu pipeline job utamanya. Misalkan yang pertama, oh saya mau ngambil data dari e-commerce misalkan kayak gitu. Nah di DAG ini biasanya namanya ingest e-commerce misalkan kayak gitu. Nah di dalamnya nanti akan ada e-commerce data apa, produk, e-commerce data user, ingest data apa lagi gitu. Terus di layer berikutnya mungkin ada transform datanya, seperti itulah. Kayak gitu sih. Iya.
Oke, sebelum ke Mas Irfan, yang lain udah menjawab Mas Dian. Ini saya bacain dulu ya Mas, ada satu pertanyaan dari Mas Abdul Arfan, takut ketinggalan. Kalau di Airflow di AG-nya bisa di-run dari eksternal nggak ya? Dan apakah selesai finish di AG-nya bisa di callback ke suatu external service katanya Mas? Harusnya bisa. Tapi setahu saya pakai API-nya Airflow. Jadi kita harus aktifin API Airflow. Bentar ya, aku cariin. Gitu. Dia bisa nggak sih diakses? Bisa, setahu aku. Jadi Airflow punya API. Nah, di dalam API ini dia bisa ngapa-ngapain aja gitu loh. Nah, nanti bisa coba baca-baca di sini ya. Nah, oke. Jadi dia bisa ngelakuin jalanin job, terus ngebaca connection apa aja yang ada kayak gitu. Ya, nanti bisa baca-baca detail di situ. Nah, terus callback-nya bisa ada callback-nya setahu saya. Jadi kalau kamu post gitu ya ataupun get sesuatu atau ngejalanin sesuatu dari luar, terus nanti dia kasih balikan gitu loh. Dia ada kayak responnya kayak gini nih, kayak bisa responnya apa gitu. Nah, ini bisa kamu baca responnya di buat sebagai callback juga kan sebenarnya kayak gitu. Oke Mas, Mas Arfan kayaknya udah ini ya, udah menjawab. Oke, tadi Mas Irfan Putra resen, silakan Mas, langsung Mas pertanyaannya Mas. Oh, ketekan tadi katanya. Tadi ketekan, saya lagi di jalan jadi nggak bisa ngomong. Oh gitu ya, Iya. katakan. Oh oke. Nggak apa. Nggak apa-apa. Thank you. Terus siapa lagi tadi? Oh, Mas, berarti ini bisa digunakan kayak Katalon, automatic testing. Oh, bisa aja sih, gitu ya. Kamu mau ngetes, ngejalanin apa gitu ya, bisa aja. Gitu. Tapi kurang common sih, biasa pakai Selenium atau apa gitu ya. Tapi kalau misalkan mau dipakai buat hal kayak gitu juga bisa juga sih, gitu. Cuma saya belum pernah coba. Cuman bisa juga, karena orkestrator ya, kamu mau ngapain aja juga bisa sebenarnya di situ. Gitu. Terus apa lagi ya? Dari itu, oke. Oh, ini Alvin. Kalau dulu saya pernah pakai tes scraping set yang di set otomatis. Ah, mantap ini. Ya, bisa buat scraping, bisa juga betul. Cuman kalau scraping kompleks tuh. Kompleks banget tuh. Ini Alvin jagonya. Iya, iya, iya. Dia ada blokernya. Jadi kan kalau setiap sistem punya firewall atau punya perlindungan sendiri-sendiri. Nah, banyak akal-akalannya kalau bikin tes scraping. Saya baca lagi ya Mas, pertanyaannya Mas ya. Mm-mm. Ini belum dijawab tadi ya Mas, yang tentang dari Mas Suryo Adi Chandra. Berarti ini bisa digunakan kayak Katalon ya, buat automatic testing gitu katanya Mas. Iya, tadi itu udah aku jawab sih. Jadi bisa aja, cuman aku belum pernah pakai dan mungkin nggak common juga ya gitu. Cuman bisa aja gitu loh, karena SLO orchestrator misalkan kayak kamu mau nge-testing suatu API gitu kan, pakai si Airflow. Jadi si Airflow itu, sorry ya, aku ini balik lagi ke Airflow-nya. Di dalam Airflow ini misalkan ngetes ya, ngetes web 1, tes web 2, atau tes fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 di API yang mau dites, itu bisa kok. Kayak gitu. Cuman nggak common aja sih. Cuman bisa, kalau dibilang bisa nggak bisa. Kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin Oke, Mas. udah bisa menjawab. Siapa tadi namanya? Suryo ya tadi. Iya, Mas Suryo. Chandra. Saya baca lagi Mas ya, pertanyaan selanjutnya Iya. ya. Ini belum dijawab atau sudah tadi saya yang kurang memperhatikan. Dari Mas M. Zaki Arfiansyah katanya, izin bertanya Bang, biasanya platform Airflow ini digunain buat proses ETL di banyak perusahaan nggak ya? Biasanya ada plus minus gitu nggak Bang dibanding
tools scheduler lainnya. Makasih Bang dari Oke. M. Zaki Arfiansyah. Thank you, M. Zaki. Biasanya umum banget. Saya pun di perusahaan pakai ini. Tadi juga Alvin juga udah bilang tadi ya, pakai scraping juga. Ini common banget kok untuk tools di data pipeline, common banget ya. Dan banyak banget yang sudah pakai, komunitasnya juga banyak sih Airflow. Jadi memang common banget. Plus minusnya ada nggak? Pasti ada. Karena community ya, jadi yang gratis-gratis biasanya kan ada plus minusnya. Walaupun kebanyakan plusnya sih. Plusnya apa ya? Kita nggak perlu bikin dari ulang kan, bikin dari scratch kan si orkestratornya itu plus ya. Minusnya apa? Baik lagi ya, kalau misalkan kita depends on operator yang ada di Airflow, pasti ada beberapa operator yang memang ada yang nggak di maintenance atau apa gitu ya. Misalkan operator di MySQL untuk konektor MySQL dan lain-lain, mungkin ada yang nggak di maintain atau lambat untuk di maintain, pasti ada aja gitu. Jadi kalau ada error pasti akan supportnya lama gitu ya. Nah, sebenarnya kita bikin DAG generator ini kan sebenarnya full base di Python script ya. Jadi Python script itu kita nggak terdependensi. Bagusnya lagi, satu poinnya lagi adalah kita nggak terdepend sama si Airflow punya operator gitu. Jadi kita bikin sendiri atau based on kita creating modul sendiri sebenarnya untuk si DAG generator. Karena kita nggak depends on dia punya operator ya. Cuman kita bisa pakai apa yang kita inputin di connection sama di variabel, kita bisa baca kayak gitu. Cuman nggak depends on dia. Jadi kalau misalkan kenapa-napa dengan si Airflow-nya ada operator yang nggak works dan lain-lain, kita nggak kena dampaknya gitu loh. Nah, itu bagusnya gitu. Jadi mengurangi dependensi ke Airflow gitu. Untuk si DAG generator ini kelebihannya itu juga kayak gitu. Terus plus minusnya apalagi kalau di Airflow, karena ini kan dibikinnya semua hal itu kan pasti kan dibikinnya continuous improvement ya gitu. Jadi improvementnya pasti kan continuous, nggak bisa langsung perfect, langsung 100% perfect. Kalau 100% perfect, yang ada Airflow-nya nggak bakal jadi atau produknya nggak bakal jadi. Nah, berarti nanti pasti akan ketemu di bugs-nya, misalkan si pipeline-nya ada stuck nih kayak gitu lah ya. Biasanya kalau ada hal kayak gitu, community tuh bantuin. Ada yang nge-patch ataupun dia kasih tahu solusi lainnya, misalkan bisa di clear dulu atau di restart schedulernya dan lain-lain kayak gitu. Atau biasanya kena memori exhaust, jadi dia cache-nya terlalu banyak, jadi perlu di restart si schedulernya dan lain-lain. Gitu. Based on community-nya gede ya si Airflow. Jadi karena pasti kan produk ada minusnya ya. Cuman karena ada community-nya kita terbantu sih. Kayak gitu, M. Zaki Arfiansyah. Oke Mas, udah menjawab Mas Zaki? Oke, ini saya bacain lagi ya Mas. Ada komentar selanjutnya dari Mas Irfan, katanya untuk orkestrator yang low risk masih oke Airflow, tapi untuk yang high risk kayak untuk transaksi masih mending pakai temporal dan sebagainya yang durable katanya. Oke. Tergantung juga sih sebenarnya, Mas Irfan. Baik lagi tergantung juga dengan apa yang memang kita pakai ya. Jadi di Airflow tuh memang ada beberapa tipe eksekutornya lah gitu. Sorry. Jadi eksekutornya ada Celery dan ada Kubernetes juga. Jadi kalau misalkan yang dikatakan high risk mungkin sorry. Oke, sorry. Mungkin maksudnya high risk itu lebih ke
security atau ke itunya dulu Mas, apa namanya, ke performance dan lain-lain. Kalau misalkan masalah security, sebenarnya tergantung dari infrastruktur yang apa namanya, yang dibentuk gitu ya. Kalau infrastrukturnya sudah dibentuk dengan sedemikian rupa ya, dengan berbagai macam ini juga menurutku masih oke-oke aja gitu ya. Kalau dari segi performance tergantung eksekutor yang dipilih gitu ya. Kalau memang perlu yang apa namanya, scalable tingkat tinggi, itu bisa pakai si Kubernetes Executor. Dia akan memisahkan antara task itu, setiap task itu akan punya server sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan di Kubernetes ada yang namanya pods. Jadi setiap task itu akan membentuk pods-podsnya sendiri. Jadi kalau misalkan kalau Airflow biasa dia pakai single server, jadi misalkan ada dua worker, satu master dan dua worker, dia cuma ada dependensi ke dua worker server doang. Kalau misalkan dua server itu penuh, dia akan error dan lain-lain. Tapi kalau misalkan pakai Kubernetes Executor, dia bakalan jalan terus karena dia tidak terdependensikan task-task tersebut dengan task-task lainnya. Dia akan bentuk server sendiri gitu dengan bentuknya pods itu. Jadi tergantung ya tadi kalau misalkan ngomongin performance, dia bisa cari eksekutor yang sesuai. Tapi kalau dari security mungkin bisa di setup pengamanannya bisa lebih ini juga sih gitu. Tapi kalau misalkan dibanding sama tools yang sudah berbayar, nah tentu beda cerita itu kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan diamankan, harusnya sih masih oke-oke aja sih menurutku. Kayak gitu. Thank you Mas Irfan Putra juga insight-nya juga. Gimana Mas? Apakah kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Kayaknya ada 3 pertanyaan lagi atau gimana menurut Mas? Boleh. Sorry ya, aku emang lagi enak badan terus. Oke Mas, berarti boleh kita lanjutin ya. Jadi saya bacain, ini ada pertanyaan selanjutnya. Bentar. Aku nyalain lampunya. Aduh, Ya. soalnya ada jadwal lampunya gelap sedikit. Bentar ya. Ya. Oke. Oke, jadi dari Mas Reza Pahlevi nanya, untuk koneksi yang ada di dashboard Airflow tadi itu bisa kita setup sendiri ya katanya Mas? Iya, bisa banget. Jadi kita bisa setup sendiri di sini apapun apa namanya connection type-nya bisa. Gitu kita. Kalau misalkan connection type-nya ada yang kurang, tinggal kita install providernya gitu sih. Jadi based on provider sih dia. Cuman kalau defaultnya juga udah lumayan banyak gitu. Seperti itu. Desa email, ada TTP dan lain-lain. Oke, mungkin udah kejawab, Reza. Oke, Mas Reza. Oke, ini saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Van Bahtiar, Mas kebetulan saat ini menggunakan Total.js Flow untuk ETL. Namun memang dokumentasinya kurang. Dan saya tertarik untuk Airflow ini, sepertinya dokumentasinya lengkap. Adakah kendala, catatan, atau saran yang perlu saya ketahui sebelum beralih ke Airflow katanya Mas? Silakan Mas. Oke, aku kayaknya ke Reza dulu deh. Reza ada chat lagi gitu. Koneksinya bisa service eksternal ya? Bisa banget. Bisa banget. Koneksinya bisa service. Bentar. Maksudnya gimana, sorry? Koneksinya bisa service eksternal nggak ya? Maksudnya bisa connect ke service eksternal gitu ya? Harusnya bisa sih. Kalau service eksternal yang dimaksud API, tinggal add aja di sini HTTP. Terus hostnya apa, misalkan link HTTP apa gitu kan ya. Bla 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 gitu ya. Ya dia bisa pakai skema apa, login apa nih tergantung ya dari pemilihannya, ataupun bisa masuk ke ekstra gitu ya. Jadi kita bisa masukin nanti kredensialnya di ekstra juga bisa kayak gitu. Seperti itu. Jadi tergantung kita mau manage-nya seperti apa sih connection di Airflow. Karena kan nanti sebenarnya dibaca dari yang DG generator ini,
dia akan ngebacain connection-nya sesuai dengan apa yang di-input di sini dan kita bisa custom aja dia mau cara connect-nya gimana, kayak gitu. Kalau pakai provider-nya langsung di Airflow bisa juga sebenarnya, kayak gitu. Cuman kalau di DAG Generator ini kita nggak bisa pakai provider yang ada di visualnya karena udah beda, kayak beda platform gitu. Jadi kita misahin diri karena pakai bash script, Python script murni, jadi dia udah nggak bisa manggil si Airflow punya provider ataupun operator gitu. Oke, Mas. Eh, ke pertanyaan Mas Van Bahtiar tadi, Mas ya? Iya. Ya, saya baca lagi, Mas, atau langsung aja, Mas? Boleh. Aku Saya aja nggak baca apa-apa. ya. Ya, jadi dari Mas Van Bahtiar, kebetulan saya saat ini sedang menggunakan Total.js Flow untuk ETL. Namun memang dokumentasinya kurang. Dan saya tertarik dengan Airflow ini, sepertinya dokumentasinya lengkap. Adakah kendala atau catatan atau saran yang perlu saya ketahui sebelum beralih ke Airflow, katanya Mas? Silakan, Mas. Oke. Jadi kalau Airflow ini ya benar, catatannya cukup lengkap, apalagi setelah dipegang sama astronomer ya, karena sudah di-manage sama astronomer, jadi dia ada yang pegang lah ibaratnya, perusahaan yang pegang, jadi lebih bagus lagi secara pencatatannya, karena kan udah dikomersialkan sama si astronomer, jadi udah pasti dokumentasinya harus lengkap dan bagus. Terus yang kedua, komunitasnya banyak, jadi gampang lah kalau misalkan cari-cari sesuatu, tinggal ketik di chat GPT juga ketemu kalau ada problem apa, chat GPT juga ngerti problem-problem yang kamu ketemukan di Airflow, nanti dia jawab. Terus kendalanya Airflow ini base-nya untuk batch ya, jadi kalau untuk streaming itu kurang cocok atau nggak cocok gitu ya. Jadi ini untuk batch processing aja, jadi batch itu nggak real time seperti yang event based streaming dan lainnya. Jadi cocoknya untuk di batch proses aja kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan batch-nya schedulernya terlalu cepat gitu ya. Nah ini perlu server yang juga lebih oke juga gitu, karena pastikan processing-nya atau CPU dan memori konsumnya pasti lebih besar. Jadi setup tergantung kebutuhan aja. Kalau misalkan perlu kebutuhan yang cepat, data yang cepat deliver, yang batching tapi cepat deliver ya, servernya harus dinaikin kayak gitu sih. Seperti itu. Sarannya apa ya? Sarannya cobain aja gitu. Sarannya dicobain, karena kalau dirimu belum coba nggak akan bisa ngerasain Airflow itu kayak apa. Gitu. Cobain aja. Gitu. Oke, Mas. Mas Van Bahtiar udah menjawab ya. Oke, boleh nanti di komen lagi di bawah. Ini saya baca pertanyaan selanjutnya, Mas. Ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir mungkin. Dari Mas Dimas Ega Abirama. Mas, kalau boleh tahu dulu belajar Apache Airflow dari mana ya? Dan bagaimana cara melakukan maintenance pada pipeline-nya? Silakan, Mas. Oke, thank you Dimas Ega. Belajar Airflow dari mana? Karena terdesak aja sih, gitu. Karena terdesak, kita perlu data pipeline yang cukup oke gitu ya. Jadi saya belajar Airflow gitu. Karena saya cari ada beberapa waktu itu, ada Airflow, Dagster, Airbyte, nggak salah ya. Cuman kita pilih Airflow gitu ya, karena bisa ada beberapa pilihan alternatifnya dan community juga banyak pada waktu itu. Karena seperti itu, maka kita pilih Airflow. Gitu. Karena juga bisa, sebenarnya kalau ngomongin cepet, Airbyte cepet banget sih, karena kalau Airbyte cuma drag and drop. Cuman ke custom-nya agak repot kalau Airbyte. Gitu. Jadi tergantung sih ya, kalau misalkan tadi Airflow, belajarnya dari mana, karena kebutuhan aja. Karena kerjaan, kebutuhan, jadi perlu belajar Airflow, terus belajarnya dari mana, baca-baca di Airflow dokumentasinya, sama nyobain sendiri dan lihat-lihat di komunitas sendiri sih. Pokoknya cari-cari aja kalau ketemu problem lah, gitu. Kayak gitu. Terus ngelihat
tutor-tutornya juga kayak gitu. Seperti itu. Terus apa lagi tadi ya? Cara melakukan maintenance pada pipeline-nya. Cara melakukan maintenance pada pipeline. Oke. Oh iya, ada satu lagi tipsnya kalau di DAG di Airflow itu usahakan DAG-nya itu jangan terlalu jangan terlalu kompleks, terlalu banyak manggil sesuatu gitu ya. Kalau looping segala macam masih oke gitu, tapi kalau manggil sesuatu misalkan di dalam DAG itu manggil API, nungguin API segala macam di dalam DAG-nya ya. Script DAG ya, script DAG itu yang di sini. Kalau di dalam taksnya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Tapi di dalam DAG-nya jangan. Ya, jadi kalau di DAG simpel aja kayak gini. Tatanan taksnya apa, nama DAG-nya apa, tatanan taksnya apa, itu udah oke banget. Tapi kalau di dalam sini kamu nambahin sesuatu, misalkan di dalam DAG-nya, misalkan manggil API gitu ya, nungguin API. Nah ini jangan nih, karena DAG itu punya apa namanya, DAG itu punya limit sendiri gitu ya. Jadi ada intervalnya untuk setiap Airflow itu baca si DAG file itu. Dan DAG file ini Airflow tuh baca keseluruhan DAG file. Ya bukan jeleknya sih, emang sistemnya kayak gitu ya. Di Airflow tuh kalau kamu punya 100 DAG, dia akan baca 100 DAG itu. Nah, kalau di dalam 100 DAG itu ada hal kayak tadi, nah maka semua pipeline-mu bisa kacau gitu. Nah, sebenarnya kekurangannya mungkin di situ ya, si Airflow. Jadi dia memang kalau ada satu DAG yang tidak dibuat dengan baik, tidak sesuai dengan Airflow punya standar, maka task yang lainnya bakal ikutan terpengaruh gitu sih. Intinya kayak gitu. Jadi karena si Airflow tuh dia baca keseluruhan DAG, baru nanti dia bisa jalanin DAG. Walaupun dia baca terus dia nge-catch gitu ya. Tapi tetap aja kan dia pasti ada rutinitas untuk membaca itu. Jadi DAG-nya udah pasti kebaca terus, dan kalau kamu masukkan yang aneh-aneh di dalam DAG, maka yang lainnya bahkan ikutan melambat gitu, intinya seperti itu. Jadi sarannya untuk tidak memasukkan hal-hal kompleks yang ke dalam DAG. Gitu sih. Betul, Mas Irfan. Airbat atau fokus ke ETL? Oke. Dari Mas Dimas udah terjawab ya, Mas Bahtiar juga udah terjawab. Nah ini dari Mas Irfan katanya semoga cepat, Mas Bayu semoga cepat sembuh ya katanya. Terima kasih Mas Irfan, terima kasih. Oke, ini ada komen lagi dari Mas Irfan katanya, maksud aku high risk itu adalah kalau misalkan tasnya gagal akan ada kerugian. Aku setuju pilih executor tapi katanya. Oke. Oke, thank you Mas Irfan, betul. Ya tergantung dari apa pilihannya, betul. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau Mas? Satu lagi, ngelihat Mas Irfan juga ada bahas kerugian tadi, tax gagal, sorry. Nah, di Airflow itu kalau dia taxnya gagal, dia sebenarnya bisa kita set up kayak semacam postnya gitu ya. Jadi postnya after dia gagal, kita nggak ngapain sih gitu. Jadi misalkan kita bisa ngirim notification kemana gitu, atau misalkan ngejalanin service lain untuk kayak misalkan kita mau otomisasi apa gitu ya. Ini kalau misalkan ada taksi ini gagal, dia akan ngelakuin second choice misalnya gitu ya. Kayak misalkan di API ini gagal, dia akan masuk ke API kedua atau ke API 3, API 4 dan lain-lain gitu. Misalkan kita punya semacam kayak biasanya kalau di production ada beberapa endpoint yang bisa diakses gitu ya, walaupun kalau sekarang bisa dibantu sama load balancer ya. Mungkin kalau dulu nggak ada, jadi bisa ada beberapa pilihan gitu ya. Kalau misalkan di endpoint 1 nggak bisa, ke endpoint 2, itu bisa juga diatur di situ, atau sebelumnya pre-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia gagal, di track catch juga bisa di dalam si task ya. Itu juga bisa dibuat notification juga, ataupun ngelakuin sesuatu hal yang perlu dilakukan supaya tidak menyebabkan kerugian di pipeline tersebut. Itu juga sih, si Airflow juga bisa melakukan hal demikian gitu. Terus
Iya. Udah semua kayaknya Mas ya. Oh itu jawaban Ya dari betul, bisa diakalin Bapak. Tergantung dari developernya ataupun programmernya. Kalau programmer banyak nakal bisa. Gitu. Kayak gitu. siap. Oke, karena jam kita juga udah lewat dari jam 9. Teman-teman yang lain ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya semuanya udah kita jawab ya Mas ya. Udah Mas jawab tadi ya, udah dibaca juga. Nggak ada yang ketinggalan kayaknya. Lumayan banyak pertanyaannya tadi. Oke, Oke, sepertinya sesi tanya jawab atau Q&A kita tutup ya. Dan juga sepertinya acara meetup-nya bisa kita selesaikan gitu. Atau gimana Mas? Dari Mas Bayu ada lagi yang mau disampaikan Mas? Ada saya terima kasih dan mohon maaf kalau banyak kekurangannya terhadap apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ataupun pengalaman saya yang sudah saya sampaikan ini bisa berguna buat kalian semua. Thank you banget teman-teman. Izin. Mas Bayu, terima kasih ya Mas. Iya, Mas Saim. Ya kebetulan lihat Tangerang Pay Mas. Mudah-mudahan Mas Bayu bisa jadi speaker lagi di Tangerang Pay event offline Mas. Jadi insya Allah ke depan Tangerang Pay kalau bersedia sudah bisa buka webinar offline Mas. Wih, mantap. Insya Allah kalau ada waktu dan kita bisa undang lagi ya Mas. Kalau topiknya menarik Mas, nggak apa-apa. Ya saling-saling ini aja ya. Iya, thank you. Sakim. Siap Mas Bayu. Oke, terima kasih tadi Bang Syafnul memberikan sepatah dua patah kata ya. Jadi terima kasih juga untuk Mas Bayu Setiawan mewakili admin dan mewakili teman-teman semua. Mengucapkan terima kasih untuk Mas Bayu yang sudah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita ya. Jadi saya selama ini juga nggak tahu gimana airflow, gimana di AG gitu. Tadi saya udah tercerahkan sedikit lah. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa menjadi pemicu itu, pemancing untuk belajar lebih lanjut tentang DAG dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di pekerjaan kita nantinya ya. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi Mas Irfan, Mas Faktiar, Dimas, Mas Kari dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebut namanya satu-satu ya, Mas Arul Arfan, Mas Norista, terima kasih untuk kehadirannya. Sekali lagi untuk Mas Bayu Setiawan juga terima kasih. Jadi dengan demikian meetup ini kita tutup. Tapi sebelumnya sebelum saya recordingnya saya tutup, jangan pergi dulu ya karena setelah ini kita akan foto bareng ya. Tapi demikian recordingnya akan saya tutup, meetupnya kita ya foto bareng. Ya, demikian. Jadi recordingnya selesai dalam 3, 2, 1. Ya.